Lah apa aja yang membatalkan puasa itu? Yang membatalkan puasa itu ada 9. Yang membatalkan puasa ada 9. Yang pertama, masuknya benda ke dalam rongga yang terdapat dalam tubuh. Dimasuknya sesuatu ke dalam rongga yang terdapat dalam tubuh. Lah, rongga yang terdapat dalam tubuh itu mulut, hidung, telinga, dubur atau anus, kubul, jalan depan, baik laki ataupun perempuan. Lah ini rongga yang ada dalam tubuh manusia. Lah masuknya benda atau masuknya sesuatu ke 5 anggota ini dapat membatalkan puasa. Batalkan puasa. Lalat masuk, tapi itu nanti ada perinciannya itu banyak. Nah, jadi enggak seperti contoh air masuk batal, air masuk ke telinga batal, atau air masuk ke dalam mulut batal. Makanya orang yang wudhu kan disunahkan berkumur. Nah, dalam wudhu itu disunahkan berkumur, bukan sekedar berkumur, tapi menyangatkan. Menyangatkan dalam berkumur. Menyangatkan itu, itu namanya menyangatkan dalam berkumur. Lah itu kalau tidak puasa. Kalau puasa menyangatkan itu makruh. Kenapa? Ditakutkan ada yang masuk. Kalau masuk batal puasanya. Loh enggak sengaja, saya kan berkumur. Loh iya, kamu enggak sengaja, kamu berkumur. Tapi itu adalah kesalahan sudah, karena itu dimakruhkan. Ya, mestinya hanya apa? Hanya biasa. Luar. Tapi kalau disangatkan, ada yang masuk, walaupun tidak sengaja batal. Di telinga juga gitu. Adapun mata, enggak. Loh mata ada lubangnya kecil. Makanya kalau kita tetes mata, kadang itu terasa di sini, tapi tidak membatalkan, karena tidak termasuk dari rongga yang dapat membatalkan. Yang masuk rongga tadi kan mulut, hidung, telinga, ya, anus, dan lubang kemaluan. Lubang kemaluan, jalan depan, baik laki atau perempuan. Ya. Kalau mata tidak, kita pakai celak, kadang terasa di sini, tapi tidak membatalkan. Ya, nah, membatalkan soro air, wudhu apa? Ya, wudhu itu harus mengalirkan air, mau nggak mau kena mata. Nah, kadang kalau ada keteknya, tangi turu harus dihilangkan. Kalau enggak nggak bisa kena air, lah air masuk. Nah ini nggak masalah. Nah di sini diingatkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat puasa. Ya. Yaitu ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, kalau di siang hari saat kita berpuasa, artinya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, ketika kita buang air kecil atau buang air besar harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan memasukkan jari ke bagian dalam dubur karena dapat membatalkan puasa. Yang kedua, jangan memutus kotoran yang sedang keluar. Kalau sisa kotoran yang terputus dan masuk kembali ke bagian dalam dapat membatalkan puasa. Ya, buang air besar ini, dipedot, sisanya balik, nah, dikeluar, diputus, yang sisa kembali masuk lagi. Nah ini bisa membatalkan ini. Kenapa? Sesuatu yang sudah keluar ketika dimasukkan ke dalam itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Jangan buang air besar dengan cara menempelkan bagian dubur ke dalam air. Ini kalau buang air besarnya dikali, ya, dikali. Nah, ini kan masih ada sebagian daerah yang buang air besarnya itu dikali. Nah, kalau sampai duburnya itu nempel di air, apalagi masuk sambil buang air, loh ini airnya ada air yang masuk. Ada air yang masuk dapat membatalkan puasa. Kemudian bagi wanita jika buang air kecil
saat cebok agar pelan-pelan dan berhati-hati jangan sampai ada air yang masuk pada bagian dalam. Demikian juga jangan memasukkan jari ke bagian dalam vagina. Yang dimaksud bagian dalam adalah dalam masalah vagina adalah bagian yang tidak terlihat dari vagina ketika jongkok. Jadi ketika jongkok tidak terlihat dari bagian vagina. Lah jangan sampai tangan itu masuk ke dalam itu atau air itu masuk ke bagian dalam tersebut. Jadi harus hati-hati. Lah hukumnya suntik bagaimana atau infus saat Ramadan, saat puasa. Di sini disebutkan para ulama berbeda pendapat dalam mengenai hukum suntik dan infus. Ada yang menyatakan membatalkan secara mutlak. Jadi suntik atau infus sebagian ulama mengatakan batal. Wis tanpa perincian apapun sudah, tanpa perincian apapun batal. Tapi ada yang berpendapat tidak membatalkan secara mutlak. Dalam arti ada perinciannya. Apa perinciannya? Jika dapat membuat tubuh merasa segar layaknya sehabis makan, maka membatalkan. Seperti infus. Infus itu kan membuat tubuh segar, membatalkan. Tapi kalau suntik kan tidak membuat tubuh segar. Ya, beda. Kalau infus itu membuat tubuh seperti kenyang. Kalau suntik biasa, ya, seperti biasanya didobur atau semisalnya, itu tidak membuat tubuh kenyang. Nah, itu tidak membatalkan menurut perincian. Tapi untuk berhati-hati, sebaiknya suntik atau infus ya, tidak dilakukan di siang hari, melainkan dilakukan di waktu malam untuk menjaga ya, perbedaan pendapat antara ulama. Nah, itu kalau memang tidak mendesak. Tapi kalau keadaannya mendesak, ya lakukan dan untuk hati-hati qadha. Untuk hati-hati qadha. Jadi kalau keadaannya mendesak lakukan suntik atau infus tapi sambil diqadha'i nanti untuk hati-hati. Kemudian hukum dahak atau riya. Jika berada pada batas luar yaitu makhrajnya huruf ha maka wajib untuk diludahkan. Jika ditelan dapat membatalkan puasa. Jadi kalau riyaknya itu sudah keluar ke bagian atas, huruf ha, ha kan sudah di atas, itu harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Ya, kalau memang dipaksa dikeluarkan nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dikeluarkan ya dikeluarkan, nggak boleh ditelan lagi. Kalau ditelan lagi batal puasanya. Tapi kalau masih di dalam huruf kha di bawahnya itu. Huruf kha di bawahnya. Lah itu enggak wajib dikeluarkan. Boleh ditelan lagi. Ya, boleh ditelan lagi. Hamzah ya. Hamzah. Jadi jika berada pada batas dalam yaitu makhraj huruf hamzah maka boleh ditelan dan atau diludahkan. Jadi hamzah. Ini kan di bawah. Ya. Jadi kalau masih di hamzah, riyaknya itu boleh ditelan, boleh diludahkan. Ya, tapi kalau di huruf ha sudah harus dikeluarkan. Hukum masuknya air secara tidak sengaja ketika mandi. Hukum masuknya air secara tidak sengaja ketika mandi. Yang pertama jika mandi yang dilakukan termasuk mandi yang diperintahkan oleh agama, baik fardu seperti mandi janabat atau sunnah seperti mandi untuk menghadiri sholat Jumat, maka tidak membatalkan puasa kecuali jika mandi dengan cara mencebur ke dalam air, ya, berenang, menyelam. Nah, itu baru membatalkan. Tapi kalau tidak menyelam, ya, tidak berendam, nyiram, mandi Jumat misalnya atau mandi janabat, ada air yang masuk ke hidung, ke telinga misalnya, nggak batal. Kenapa? Karena mandinya dianjurkan dalam syariat. Tapi kalau jika mandi yang dilakukan tidak diperintahkan oleh agama, nah, seperti hanya mandi untuk menyegarkan tubuh, untuk membersihkan tubuh misalnya, dan ini ketika ada air yang masuk ke rongga yang terbuka dalam manusia, maka membatalkan puasa.
Hukum masuknya benda ke dalam telinga. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, masuknya benda melalui telinga dapat membatalkan puasa. Namun menurut Imam Abu Ali As-Sinji, Qadhi Husain dan Imam Al-Fawrani tidak membatalkan puasa. Pendapat ini telah ditashih oleh Imam Al-Ghazali. Jadi masuknya sesuatu ke dalam telinga menurut mazhab Imam Syafi'i itu dapat membatalkan puasa. Masuk ke dalam ya. Kalau masih di luar gini nggak masalah. Tapi kalau ke dalam baru membatalkan. Ke dalam itu sekiranya ujung jari ini masuk. Lah ini sudah bagian dalam ini. Ketika ujung jari ini masuk ini sudah bagian dalam. Nah, tapi kalau masih di luar nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau bagian dalam, artinya cotton bud. Kalau cotton bud itu kan biasanya di bagian dalam itu membatalkan. Kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi beberapa ulama ya seperti contohnya di sini yang disebutkan Abu Ali As-Sinji, Qadhi Husain, Imam Fawrani yang ditashih oleh Imam Ghazali ya itu tidak membatalkan. Nah, ini yang pertama dari yang membatalkan puasa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.